Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing nih smartphone spesial banget. Ini adalah mantan flagship yang wajib kalian coba nih karena harganya sekarang udah terjangkau. Harganya kalau nggak salah dari 1 jutaan sampai 2 jutaan, tergantung kondisinya. Nah, yang saya beli kali ini harganya 2 jutaan karena kondisinya lumayan oke dan ada boxnya ya. Nah, kalau tanpa boxnya biasanya dapat tuh harga sejutaan aja. Nah, smartphone ini pertama kali launching harganya 8 jutaan yang punya fitur kamera menarik banget di kelas harganya. Nggak ada yang bisa ngasih kamera seperti ini di zamannya, tapi ini adalah pelopornya. Nah, setelah ini jadi teknologinya, baru yang lain ngikutin. Dan sekarang teknologi ini tuh dihilangkan ya. Nggak ngerti kenapa teknologi ini dihilangkan. Nah, kalian pasti penasaran banget teknologinya apa? Ya udah, kita langsung aja unboxing sama sedikit review ala Gadget Max. Oke, kita sudah di meja unboxing. Dan ini adalah Oppo Reno 2. Smartphone yang udah launching 4 tahun yang lalu ya. Dan ini video unboxingnya error ya, korup filenya barengan sama Samsung yang kemarin kita bahas, yaitu Samsung Note 10 Plus yang harganya cuma 2 jutaan juga, yaitu ada minusnya. Kalau ini nggak ada minusnya, cuma boxnya ini udah kelihatan lusuh banget ya, kotor banget nih. Tapi fleksibel banget nih boxnya zamannya ya, dengan box memanjang seperti ini. Dan ini ada background bagian belakangnya ya, ini ke bagian belakangnya dijadikan seperti ini. Dan ini ada tulisan Oppo Reno 2. Dan ini saya beli varian RAM 8GB dengan storage di 256GB. Nah, di kota kalian berapa nih harganya? Nah, kalau pengen cek harganya, kalian bisa cek di FB Marketplace. Kalian bakal nemuin nih HP ini berapa. Kalau di kota saya sih masih di angka 2 juta. Dan kalau BU sih pasti dapat di bawah 2 juta. Nah, kalau kalian beli online kayak saya nih, harganya masih di 2 juta rupiah. Kayak saya males COD ya. Nah, di sini kita dapat ini. Oppo Reno 2. Tampilannya seperti ini ya. Dan kita coba lihat dalamnya. Ternyata masih sedikit komplit lah ya. Ada kartu garansi yang tentunya udah habis dan buku petunjuknya. Ini udah habis garansi karena udah keluaran 4 tahun yang lalu. Dan ini ada HP-nya. 4 tahun yang lalu ini termasuk HP kamera yang lumayan nggak bisa diragukan ya, karena hasilnya lumayan oke di zamannya ini ya. Kita taruh dulu lah ya, kita bahas ntar. Di dalamnya kita dapat kabel data yang bukan orinya karena kata sellernya udah rusak kabel datanya, ya wajar ya, ukuran HP 4 tahun. Kemudian dapat ya ini charger seperti ini, bukan aslinya. Aslinya katanya udah rusak jadi diganti yang ini. Kemudian kita dapat headset juga, tapi headsetnya masih mulus ya, nggak pernah dipakai. Dan ini menggunakan jack audio seperti ini ya, belum USB Type-C. It's okay, kalau dulu beli handphone masih dapat headset. Kalau sekarang ya udah nggak ada, karena udah mungkin ya biar aksesoris yang lain laku gitu ya. Kalau jualan headset kan nggak laku yang aksesoris mereka. Nah, ini selling point-nya menarik banget ya. Kamera belakang itu 48 megapiksel quad kamera. Ada 5 kali hybrid zoom ya, hybrid bukan yang gini hardware. Terus ini ada ultra dark mode, jadi bisa ngambil gambar di malam hari, 4 tahun yang lalu ya. Kemudian udah ada ultra steady video, jadi kalau kalian cari kamera kayak ini bisa jadi pilihan ya. Layarnya sudah AMOLED, dan ini ukuran layarnya di 6,5 inch, dan ini varian 8 per 256GB. Chargernya nggak ada, ini padahal FUK ya, 3.0, dan baterainya ini hanya 4000 mAh. Oke. Kita taruh dulu lah ini ya. Oke, ini dia unitnya. Udah terpasang pelindung HP-nya. Kayaknya ini nggak perlu lah ya. Kita coba lepasin aja lah ya. Karena bentuknya dia water drop. Bukan yang dikasih normal gitu. Biar kita tahu nih layar AMOLED-nya seperti apa. Oke, kita taruh dulu. Dan ini kondisinya bisa dilihat ya. Ada lecet-lecet, nggak mulus sekali. Kelihatan nggak di kamera? Ini lecet. Kemudian bagian atas juga lecet. Yang namanya juga HP pemakaian 4 tahun yang lalu ya. Tuh, dari sini udah kelihatan. Dan bodi sebelah kanannya lumayan mulus, cuma lecet-lecet dikit aja ya. Nih ada tombol power. Dan di sini ada buat SIM tray. Dan kita coba cari SIM tray mana dia? Oh, di box ya SIM tray-nya. Kita coba lihat di box. Saya lupa taruh SIM tray saya di mana. Ini saya lepas ya, karena ya bentuknya seperti ini gitu. Saya coba lihat nih.
Dan ini dia hybrid ya, bisa dual SIM, cuma nggak bisa pasang memory card. Dan di bagian atasnya ada garis antena gitu. Dan ini dia shark fin gitu ya, selanjutnya jadi kameranya bakal pop up. Ya, ntar kita bahas ya. Ini termasuk teknologi yang keren juga di zamannya, yang sekarang udah kalian nggak bakalan nemuin nih. Mungkin ya biaya operasional atau biaya budget buat ini mahal, makanya dihilangkan ini. Ini ada buat ini mikrofon, atau sekarang sih under display gitu ya, di bawah sini kameranya nggak kelihatan. Oke, udah diganti teknologi sama itu. Dan sini ada belum up belum down, ada garis antena lagi. Bodinya itu masuk oke lah ya, nggak renggang-renggang gitu. Dan ini nggak ada republishnya, untuk seri ini nggak ada republishnya nih. Dan ini ada lubang cek audio, ini ada den ya, ada lecet ya, wajar ya beli bekas. Terus nih ada lubang mikrofon USB Type-C ya, sering kepake ya, udah lecet. Ada lubang speaker, ada garis antena. Nah, ini bisa jadi pilihan ya teman-teman. Selain kalian pengen HP yang mungkin harganya terjangkau, mungkin ini bisa jadi pilihan karena dia sudah AMOLED, sudah menggunakan Snapdragon. Ntar kita bahas speknya ya. Kalau sekarang kan di harga 2 jutaan tuh paling mentok sih dapatnya Helio G99. Ini beda banget. Oke, terus kita bahas ya untuk Oppo Reno 2 ini. Dan ini dia tampilan dari Oppo Reno 2, smartphone yang keren banget nih. Ini ya, yang bikin keren ini. Nih ada under display fingerprint. Kemudian kalau kalian pakai face unlock, ini udah bisa buka seperti itu. Dan masih berfungsi loh, saya kira nggak berfungsi nih. Nah, smartphone ini pertama kali launching di tahun 2019 ya, harganya itu di angka 8 jutaan. Dan pada saat itu ini termasuk teknologi yang canggih, dan pada saat itu juga uang 8 juta lumayan sih ya. Tapi lebih mahal ya Samsung Note 10 Plus. Cuma bekasnya hampir-hampir sama harganya, dan ini bisa di angka 1 jutaan kalau kondisinya orangnya BU atau ada yang pernah diganti partnya seperti layarnya, ini rawan di layarnya, harganya pasti di bawah 2 juta. Kalau harga 2 jutaan itu ya pasti kalian dapat unit yang normal dan layak dipakai lah ya. Nah, smartphone ini memiliki layar yang seperti ini, bisa dia cakep. Kita bahas dulu ya bagian kameranya aja deh. Saya penasaran dengan bagian kamera. Nah, untuk bagian kamera, setup kamera belakangnya ini menarik banget. Desainnya seperti ini ya. Ini ya bezels gitu loh. Nih bisa lihat nih dari samping. Hanya yang menonjolkan ini buat melindungi kameranya gitu ya. Kalau sekarang kan besar-besar. Kalau ini emang nggak kelihatan gitu kameranya. Kayak tersembunyi. Yang kelihatan ini dengan gradasi seperti ini ya, warna biru seperti ini kelihatan. Ini bukan RGB, cuma kayak gradasi-gradasi gitu. Tuh. Dan kameranya ini mendem gitu. Yang sekarang udah kalian jarang nemuin sepertinya. Sekarang kameranya ditonjol-tonjolkan gitu. Nah, untuk resolusi ini juga lumayan tinggi. Untuk kamera utamanya di 48 megapiksel sudah ada OIS ya, Optical Image Stabilizer ya, bukan AIS. Ya, ini udah optical. Kemudian ada 13 megapiksel telefoto yang harga sekarang itu agak susah nih nyari segini. Harga 2 jutaan ada telefotonya. Kemudian sudah dilengkapi sama kamera ultrawide 8 megapiksel dan ada kamera 2 megapiksel untuk depth bokehnya seperti itu. Dan spesial untuk kamera depannya ini sudah lumayan gede juga. Pop-up-nya ini 16 megapiksel. Jadi kalau kalian mau aktifin kamera ya tinggal di seperti ini kan. Dan ini masih berfungsi dengan baik ya. Coba kita tutup. Masih bisa tutup dan aplikasi bakalan close tersendiri. Nih. Masih berfungsi dengan baik ya. Ini kalau hati-hati nih beli HP seperti ini tuh biasanya ya ininya kalah gitu loh. Nih. Nah, kalau saya dapat ini masih normal. Dan kalau saya tutup langsung seperti ini, saya jatuh ya, ini udah close tersendiri. Ini termasuk teknologi yang unik banget di zamannya, yang sekarang ya udah ditinggalkan ya karena biaya produksinya lebih mahal dan orang-orang nggak minat yang seperti ini, makanya dihilangkan. Kalau dulu kan sempet tren banget nih pop-up gini ya. Ini kameranya cakep aja dan kita lihat fitur-fiturnya ya. Nah, untuk fitur-fitur kameranya di sini tuh ada bokeh seperti ini. Ya, ada bokeh buat colornya. Terus kalau masuk ke settingannya seperti ini. Kalau kita pindah kamera belakang, dari sini sudah ada ultra steady. Jadi kalau kalian pengen biar dapetin hasil kamera yang bagus, ini udah bagus banget hasilnya. Dari sini ada bokeh. Kemudian untuk color grading, ini buat settingannya.
Mentok-mentoknya ini bisa di 4K juga ya, nih. Dan 1080p di 30 fps atau 60 fps. Kalian tinggal setting aja. Cuma nggak bisa nyeting nih dari depannya, kalian harus masuk ke dalam lagi. Dan ada mode night mode-nya juga, yang harga segini. Ini ya. Kemudian ada foto. Foto bisa dengan seperti ini, portrait sama more. Tuh. Ya, kita langsung aja uji coba kamera dari Oppo Reno 2 ini. Asli tahun 2024 seperti ini. Ini adalah hasil kamera dari Oppo Reno 2 menggunakan mode wide angle. Dan kalau ini kita pakai yang normal. Kalau kita pakai jalan ya hasilnya nggak bakalan shaky karena udah isi stabilizer. Jadi kayak pakai gimbal dan hasilnya nggak bakalan goncang-goncang banget. Untuk akurasi warnanya dan ketepatan warnanya ini cakep bener ya. Dan ini saya pindah ke dalam ruangan dan hasilnya seperti ini. Dan ini adalah kondisi di luar ruangan dan hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil kamera depan dari Oppo Reno 2. Ini maaf saya rekamnya di indoor ya. Saya lupa tadi rekam pas di outdoor itu kamera depannya. Jadi kita testing di rumah aja ya. Dan hasilnya cukup bagus menurut saya di harga segini. Yang mana kalau di kelas harganya kan ya emang agak sulit nih nyari HP kamera depan yang terbaik ya. Dan Oppo Reno 2 ini bisa ngasih gambar yang cukup menurut saya. Nggak jelek, nggak bagus juga. Dan ya mantan flagship pastinya lebih bagus hasilnya. Lagi jalan hasilnya seperti ini. Nah itu dia buat hasil kamera depannya. Kita coba foto hasilnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita bahas di bagian layar. Nah, untuk bagian layar ini spesial banget, sudah AMOLED. Nah, kalau sekarang kan kalian bisa beli Tecno Pupa 6. Pupa 6 ya, bener Pupa 6. Kalian bisa beli Poco M6 Pro yang layarnya sudah AMOLED. Cuma ini kan Oppo ya, beda ya. Untuk AMOLED sih nggak ada yang harga 2 jutaan untuk Oppo yang baru-baru. Kalau ini kan bekas ya. Dan untuk ukuran layar ini 6,5 inch yang sudah bezels banget ya. Kita langsung aja masuk ke AIDA. Nih, display ya, 6,5 inch sudah AMOLED di 1080 x 2400 pixel dan PPI-nya di 400 ppi. Jadi udah nyaman banget nih dipakai buat harian. Dan padahal smartphone ini udah dilengkapi sama Corning Gorilla Glass 6 ya. Cuma ya sayang ini bagian depannya udah lecet-lecet seperti ini ya. Gak tahu nih owner yang awal-awal makainya gimana. Kita coba pakai nonton YouTube lah ya.
cari 4K video. Kita nontonin aja lah ya. Speakernya masih berfungsi nih, hanya single speaker aja di bagian bawah ini. 12% off your first Agoda app booking. Download the Agoda app now. Coba lihat kualitinya. Ini bisa muter sampai atas ya. Nah, ngeblank sih. Nggak bisa ya muter. Cuma nggak selancar di Samsung kemarin ya. Kalau kita settingan rata ke atas bisa dilihat nih, agak ngelag dikit. Dan kedip-kedip ini karena kamera saya ini nggak bisa ngerekam di layar AMOLED, nggak tahu apa ini. Kita coba turun Pak. Nah, ini baru kelihatan. Tadi kedip-kedip. Dan kita coba ganti, kurang nyaman ya. Pakai yang 1080p aja lah ya. Nah, ini lebih lancar ya. Selanjutnya kita bahas di bagian performa. Nah, secara performa HP ini tuh menggunakan Snapdragon ya. Kalau dulu tuh emang trennya pakai Snapdragon untuk HP-HP flagship, sampai sekarang sih masih Snapdragon. Ya, untuk entry level kalau dulu tuh zamannya pakai mungkin di Unisoc yang cepat panas ya. Seingat saya sih itu ya. Ya, kalau ada sih Snapdragon, cuma Snapdragon yang ngetrend pada waktu itu adalah Snapdragon 636 ya, harganya 1 jutaan, dia pasti 636 dulu. Kalau ini dia pakai Qualcomm Snapdragon 730. Kalau di HP-HP lain seperti Redmi atau Poco zaman itu tuh pasti harganya ini 2 jutaan atau 3 jutaan. Nah, kalau Oppo emang harganya flagship ya, 8 juta pada saat itu. Ini dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 730 dengan core aset itu adalah 6X Qualcomm Kryo 470 ya. Dan sama 2X Qualcomm Kryo 470 Gold yang 2,2 GHz. Dan ini pabrikasinya 8 nanometer. Kemudian di sini untuk GPU-nya dia menggunakan GPU Mali Adreno ya, bukan Mali. Karena pakai Helio G99 Mali lagi. Ini dia menggunakan GPU Adreno TM18 dan refresh rate masih 60 Hz. Dan untuk RAM-nya ini adalah RAM 8 GB yang saya beli ya, sama internal storage di 256 GB. Ya, dulu kalau kalian beli RAM 8 GB tuh harganya 3 jutaan ke atas. Sekarang kalian beli RAM 8 GB tuh harganya 1 jutaan. Jadi seperti itulah teknologi ya, cepet banget. Coba kita lihat nih, dia menggunakan UFS ya. Nih. Emang apa saya bilang UFS ini wajib banget ya buat smartphone kalian, karena emang ini saya pakai lama, smartphone-nya masih ini smartphone udah launching lama. Ini termasuk HP yang awet banget sih ya, UFS, jadi udah enak banget nih scrolling. Sekarang UFS harganya udah sejutaan ya dari itel. Ini seperti ini, lancar-lancar banget. Dan kita coba lihat yang lain, yaitu adalah Antutu benchmark-nya. Ini dapat skor segini ya. Ini skornya segini tuh kalian bisa dapetin di di smartphone yang menggunakan ya Helio G99. Dapat skor segini kan, 396.000, hampir 400.000-an juga. Dengan skor CPU yang lumayan tinggi di 123.000, kemudian GPU dapat 72.000, memori dapat 70.000, dan di sini untuk US dapat 13.000. Ya, segini aja skornya ya. Yang menurut saya sih dengan skor segini ya hampir sama kayak Helio G99. Tapi ini adalah Snapdragon yang tentunya lebih stabil ketimbang MediaTek ya. Kalau sekarang smartphone lain yang bisa ngeluarin Snapdragon 730 harga 2 juta atau 1 jutaan pasti laris banget, saya jamin lah ya. Tapi kayak ya gimana lagi, teknologi kan mahal. Nah, untuk Android ini dia menggunakan Android yang masih jadul lah ya. Dia Androidnya Android 11
Saya coba update, nggak ada update software nih untuk Oppo Reno 2 ini. Beda nih apa HP-HP Samsung, sampai sekarang pun masih ada update softwarenya. Tapi dari pihak Oppo ini bentuknya di Android 11 nyatanya, yang nggak bisa di-upgrade lagi. Pas pertama kali launching sih Androidnya di Android Pie gitu ya. Tapi ini mesti bisa dapat ya upgrade software ya, karena masih mumpuni banget di bagian performa, di bagian RAM, bagian storage ini masih mumpuni, tapi dari pihak Oppo nggak bisa ngasih update software. Kemudian untuk skor GPU-nya kita dapat skor di 900 ribuan. Ya secara performa ini sama kayak HP 2 jutaan sekarang ya yang pakai Helio G99. Kalaupun yang paling murah kalian bisa beli Itel P5 5G yang itu pakai MediaTek Dimensity 6080 yang performanya hampir sama kayak gini gitu ya. Ya ini HP 8 jutaan 4 tahun yang lalu, sekarang kalian bisa beli untuk dapat feel performa seperti ini dengan harga mulai 1 jutaan aja. Kalau dulu 8 jutaan. Tapi untuk feel kamera kalian nggak bakalan dapetin nih ya. Untuk kamera ini jadi nomor 1. Nah, kita nomor 1 untuk harga 2 jutaan ya, bukan pas saat itu. Dan pada saat itu juga terbaik ya di kelasnya kalau nggak salah. Oke. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah uji gaming. Kita testing game PUBG aja lah ya. Dan ini udah masuk ke game PUBG Mobile ya. Feel-nya enak, layarnya enak nih. Kita coba lihat settingan grafis. Kita bisa dapat settingan di Smooth Ultra, ya settingan Helio G99 dan SD High. Ya standar aja sih, nggak ada kelebihan dari ukuran. Ya, feel performanya sama kayak Helio G99. Coba kalau kamera, feel-nya tuh kayak HP-HP flagship sekarang. Saya jamin sih. Kalau HP 2 jutaan nggak ada yang bisa hasil kamera seperti ini. Ini menarik kamera ya. Dan pernah kita unboxing juga HP Docomo itu, emang di bagian kamera mereka jago. Secara performa emang agak kurang. Untuk GPU ini untuk ini hardware ya, jadi udah nyaman banget pakai. Enak, lancar-lancar aja. Dan giroskopnya udah hardware, jadi tentunya nyaman. Siapa nembak nih? Layarnya enak banget sih ya AMOLED-nya ya. Udahlah, saya mau lanjut main dulu ya. Dan secara performa ini lumayan oke juga. Ya feel itu sama kayak Helio G99 performanya ya. Cuma ya di bagian layar dan bagian kamera tentunya ini oke banget. Ini musuh pak teman nih. Oh musuh. Oke, saya mau lanjut dulu main. Kita langsung aja kesimpulan. Nah itu dia pembahasan Gadget Max tentang Oppo Reno 2. Smartphone ini tuh emang smartphone yang jadul ya. Kalau dapat kondisi mulus sih seneng banget ya. Karena secara performa ini udah cukup. Terus di bagian kamera nggak ada yang bisa ngasih hasil kamera sebaik ini ya. Ya dengan harga yang sama palingan bisa kalian beli di Poco M6 Pro yang sudah ada OIS-nya. Cuma kalau Oppo kan ya untuk tuning kameranya itu kurang oke. Kalau di Oppo emang hasil kameranya lebih Yahoo menurut saya. Nah kalau kalian pengen beli HP bekas seperti ini silahkan cek linknya ada di deskripsi. Atau kalian bisa beli di dekat kota kalian biar ngeceknya lebih enak. Segitu dulu pembahasan Gadget Max, sampai jumpa di video lainnya lagi.